Selamat pagi anak-anak yang terkasih, semoga kalian senantiasa dianugerahi kesehatan dan keselamatan. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran tematik, mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu muatan pendidikan agama Katolik. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh perempuan, yaitu Ester, perempuan pemberani. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di antara kami masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan tidak berdaya. Ajarilah kami untuk mau peduli dan mengasihi mereka, agar kami dapat menjadi saudara bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengenal beberapa tokoh perempuan yang berani membela atau memiliki kepedulian untuk membela kebenaran dan juga membela kaum lemah atau miskin. Maka diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat memiliki kepedulian terhadap mereka yang lemah, yang memerlukan pertolongan. Mari kita perhatikan bersama-sama tokoh-tokoh perempuan yang di Indonesia yang menjadi pahlawan nasional. Kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu Andi Debu, seorang pejuang dan aktivis wanita. Kedua, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Ketiga, Martha Christina Tiahahu. Dia berjuang melawan penjajah Belanda berumur 17 tahun, merupakan gerilyawan dari Maluku, memimpin perlawanan di Pulau Nassau. Kemudian Nyi Ageng Serang, pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda. Sedangkan Raden Ajeng Kartini adalah tokoh hak asasi perempuan Jawa, dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Selanjutnya Cut Nyak Mutia, pemimpin gerilyawan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Berikutnya adalah Bunda Teresa yang dapat kalian baca di halaman 36 sampai 37. Bunda Teresa mempunyai 12 kata mutiara yang itu semua bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam membentuk atau membangun kepedulian kita terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Kita simak bersama. 1. Kebahagiaan. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa meninggalkan yang lebih baik dan lebih bahagia. 2. Kebaikan. Biarlah ada kebaikan di wajahmu, di matamu, di senyummu, di kehangatan sapaanmu. Selalu memiliki senyum yang ceria.
Jangan hanya memberikan perhatianmu, tapi berikan hatimu juga. 3. Kesucian mengatakan aku ingin menjadi orang suci, berarti melepaskan diri dari semua yang bukan Tuhan. 4. Kesetiaan, kita tidak dipanggil untuk sukses, tapi untuk setia. 5. Kerendahan hati, jika Anda rendah hati, tidak ada yang akan menyentuh Anda, baik pujian maupun aib, karena Anda tahu siapa Anda. 6. Kegembiraan, sukacita adalah doa, kegembiraan adalah kekuatan, kegembiraan adalah cinta, kegembiraan adalah jaring cinta, yang dengannya Anda dapat menangkap jiwa. Hati yang gembira adalah hasil normal dari hati yang membara dengan cinta. 7. Iman, saya siap menyerahkan hidup saya, tapi bukan iman saya. 8. Perubahan, kami tidak pernah mencoba untuk mengubah orang-orang yang kami terima, tetapi dalam pekerjaan kami menjadi saksi tentang cinta hadirat Tuhan. 9. Kematian, kematian dalam analisis terakhir hanyalah cara termudah dan tercepat untuk kembali kepada Tuhan. Kematian bisa menjadi sesuatu yang indah. Ini seperti pulang ke rumah. 10. Doa, kembali ke doa keluarga dan pertahankan. Itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan untuk menjaga persatuan keluarga. 11. Pengorbanan, sebuah pengorbanan untuk menjadi nyata harus berharga, harus menyakitkan, dan kita harus mengosongkan diri kita sendiri. 12. Pelayanan, buah dari keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah kedamaian. Itulah kata-kata Bunda Teresa dalam kehidupannya waktu melayani khususnya orang-orang di Kalkuta, di India yang sangat menderita kemiskinan. Setelah melihat beberapa contoh perempuan yang berani membela kaum yang lemah, sekarang kita akan melihat tokoh dalam kitab suci, yaitu Esther, yang dikenal sebagai perempuan pemberani karena juga membela bangsa Israel. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya adalah kerajaan Persia. Raja Ahaz mempunyai ratu bernama Wasti. Tapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu dikumpulkan seluruh gadis di benteng Susan. Penjaga benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau Esther. Dia tidak punya ayah dan ibu. Esther juga seorang Yahudi. Karena Esther sangat baik dan cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh Persia. Kemudian Esther dan Mordekai
serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Lalu Ester pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Beberapa catatan pokok dalam kisah Ester yaitu Ester menggantikan Wasti menjadi Ratu Persia. Dia disebut sebagai Hadasa yang berarti perempuan muda Yahudi yang cantik. Haman, Perdana Menteri Persia, membenci orang-orang Yahudi yang ada di Persia. Sasaran utamanya adalah Mordekai. Kebencian Haman terhadap Mordekai karena Mordekai menolak untuk membungkuk dan menunjukkan rasa hormat kepada Haman. Haman berusaha mempengaruhi Raja Ahaz untuk membinasakan semua orang Yahudi di Persia dengan alasan keras kepala. Pemberontakan berbahaya. Pemberontak berbahaya dan menolak mematuhi hukum raja. Ester dengan beraninya menggunakan pengaruh jabatan sebagai ratu untuk mempengaruhi Raja Ahasverus agar mengundang Haman dalam sebuah pesta. Sementara Ester tahu akibat jika mendekati Raja Ahaz tanpa diperintahkan berisiko dihukum mati. Namun Ester berjanji kepada Mordekai akan mengambil segala risiko demi bangsanya yang sedang terancam. Akhirnya Raja Ahaz mengeluarkan dekret yang memberi wewenang kepada orang Yahudi yang ada di Persia untuk melawan bila hidup mereka terancam. Ester berani berjuang menyelamatkan bangsanya dengan segala risikonya. Dengan bantuan Mordekai, perjuangan Ester akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan.